Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Pansus Trap Bali dalami dugaan pelanggaran tata ruang di Pancasari. Bupati Adi Arnawo lantik direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana periode 2026-2031. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Pansus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan DPRD Provinsi Bali menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran tata ruang di Desa Pancasari, Kecamatan Sukesada, Buleleng. Belum lama ini Ketua Pansus Trap DPRD Bali, Made Suparto, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat atau Dumas terkait pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Pansus kini mendalami aspek tata ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selain itu, Pansus juga menelusuri status hak guna bangunan atau HGB yang disebut-sebut mencapai sekitar 98 hektar. Penelusuran dilakukan untuk memastikan asal-usul lahan apakah berasal dari tanah negara, hak pengelolaan lahan atau HPL maupun tanah milik. Dari sisi lingkungan, Pansus menyoroti kawasan hulu yang berpotensi memengaruhi daerah hilir. Made Suparto menyebut banjir besar yang sempat viral di Pancasari diduga berkaitan dengan aliran sungai dan daerah aliran sungai yang ada di kawasan tersebut. Pansus juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memetakan sungai, pangkung, telabah, hingga sistem drainase yang dilalui aliran air saat hujan deras. Kita lihat dari aspek lingkungan, Pak, itu kan hulu, Pak. Bicarakan gunung, Pak. Ya, ini gunung. Kemudian gunung ini kan airnya kalau hujan besar, air mengalir pasti ke hilir kan. Nah, pertama dia kedas dulu daerah aliran sungai. Maka itu tadi kita perdalam. Ada berapa ruang-ruang sungai, daerah aliran sungai yang ada di hulu tadi, Pak, apakah itu bentuknya sungai, apakah pangkung, apakah telabah dan sebagainya. Itu nanti dari BBS kita perdalam. Semua mengalirnya kan ke hilir nih. Nah, makanya kemarin itu banjir lah di daerah Pancasari. Di jalan itu kan tidak bisa kita. Kalau orang menuju Buleleng dari Denpasar atau daerah ini, Pak, itu pasti sangat terganggu, ya Pak ya. Dari Buleleng juga terbaliknya sangat terganggu kan itu. Makanya nanti kita ingin cek, mungkin Bapak juga bisa kasih informasi wilayah-wilayah daerah aliran sungai ini yang melewati banjir itu nanti kita perdalam, Pak. Sungai apa, kali apa, nanti ya kita lihat ada got apa, ya telabah apa, nanti kita perdalam, Pak. Yang jelas pada waktu itu viral banjir besar. Nah, kita tidak tahu penyebabnya dari mana. Karena itu kita akan kaji ya lebih dalam lagi dengan OPD terkait. Begitu juga mengenai HPL ya. Karena prinsipnya kalau kita berbicara aturan yang tadi saya sampaikan, undang-undang tadi itu, Pak, tidak boleh memberikan alih fungsi lahan kepada orang asing. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 5 atau 60, Undang-Undang Pokok Agraria, tidak boleh ada kepemilikan kepada orang asing.
yang ada hak sewa ya atau hak pakai. Karena untuk pembangunan kan boleh pembangunan tapi dalam batas waktu tertentu kan gitu Pak. Maka itu kita akan perdalam Pak ya. Kita akan perdalam itu nanti tentang HGB dan kemudian HPL dan kemudian hak miliknya. Apakah nanti memang kemarin ada terjadi kerjasama, kami dengar kan ada proyek Rusia Pak ya. Ya itu kami dengar Pak ya, mohon maaf. Kita tidak tahu tuh. Mungkin kalau bisa Bapak sampaikan kepada kami berapa lama Bapak sudah menangani wilayah ini kan gitu Pak Hasan ya. Kemudian mengenai HGB-nya sebagai awal saja dulu Pak. Sebelum kita perdalam apakah yang dulunya Bali Handara ini ya yang mempunyai penguasaan lahan kan gitu ya sebagai pemilik AGB dipindahkan ke apakah ada ke orang asing itu kita tidak tahu. Terkait kepemilikan lahan, Pansus menegaskan aturan agraria melarang kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Orang asing hanya diperbolehkan memiliki hak pakai atau hak sewa dalam jangka waktu tertentu. Pansus memastikan seluruh aspek mulai dari tata ruang, lingkungan, hingga status HGB dan HPL akan dikaji lebih mendalam guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan yang berlaku. Yasari Yuli dan Indrawan, Bali TV. Pemirsa, banjir yang melanda Desa Pancasari beberapa waktu lalu akhirnya menyita perhatian banyak pihak. Sebelumnya, untuk menangani hal tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng telah membangun sodetan untuk menampung kapasitas air yang lebih besar. Begitu pula Pansustrap DPRD Provinsi Bali turun ke lokasi diakhiri dengan penyegelan beberapa fasilitas di Bali Handara. Banjir di Desa Pancasari ada indikasi terjadinya pelanggaran tata ruang oleh oknum pemilik lahan Redi Nobel dengan bangunan villa yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang Desa Pancasari, di mana bangunan tersebut menyumbat jalan air sehingga air meluber ke jalan dan lahan pertanian warga. Namun sebagai warga baru yang belum terdaftar di Desa Pancasari, ia mengatasnamakan warga Pancasari dan melaporkan masalah drainase Handara Bali ke ranah hukum. Sementara di sisi lain, warga setempat telah bergotong royong untuk membuat saluran air dan dibantu dana CSR dari Handara Golf and Resort Bali. Anggota DPRD Buleleng Wayan Indrawan menyayangkan langkah Redi Nobel tersebut. Ia menegaskan aliran drainase yang kini dipersoalkan bukanlah hal baru. Menurutnya jalur air tersebut sudah ada sejak lama sebagai jalan alami aliran air menuju Danau Buyan. Bahkan kawasan Pancasari sejak dahulu dikenal sebagai wilayah langganan banjir, terutama setiap awal tahun saat curah hujan meningkat. Bahwa banjir itu dari dulu, tiap tahun kita sudah langganan. Itu dari karena alih fungsi lahan, ada sedimentasi, ada curah hujan yang memang benar-benar debit air yang memang banyak sekali. Dan saya sebagai wakil rakyat sangat terima kasih terutama kepada masyarakat kami dinas terkait, dari anggota DPR juga, dari Dapil Buleleng sudah datang ke sini untuk ikut berpartisipasi dengan bencana-bencana yang kemarin terjadi. Sebagai anggota DPRD sekaligus warga Desa Pancasari, Indrawan menyebut sejak tahun 1975 Handara Bali telah berkontribusi besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian untuk masyarakat sekitar. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, alih fungsi lahan hutan di Bali kian menjadi sorotan di balik pesatnya investasi dan pembangunan usaha. Kawasan hutan yang semestinya menjadi wilayah lindung terus tergerus. Kondisi ini memicu pertanyaan publik, siapa yang harus bertanggung jawab atas pembabatan hutan demi kepentingan bisnis? Mari simak liputannya berikut ini. Akademisi Magister Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa Unwar Iwayan Rideng menilai polemik penggunaan kawasan hutan seharusnya tidak lagi diperdebatkan karena regulasi kehutanan telah lama diatur secara jelas. Pemerintah sejak jauh hari sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan wajib memperhatikan peran serta masyarakat lokal.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semestinya dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan. Namun dalam praktiknya kesadaran seringkali muncul setelah terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir bandang akibat rusaknya kawasan hutan. Rideng menyoroti posisi Bali sebagai daerah pariwisata yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan lingkungan termasuk kehutanan. Karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban menurunkan aturan teknis melalui Perda RT RW maupun RDTR di tingkat kabupaten kota. Sayangnya pengaturan tersebut kerap tidak konsisten. Ada kawasan yang awalnya menjadi kewenangan kabupaten lalu dialihkan ke provinsi dengan berbagai pertimbangan. Ini menunjukkan lemahnya profesionalisme dan fokus dalam penanganan kawasan hutan. Ia juga menilai banyak kegiatan di kawasan hutan yang tidak berorientasi pada konservasi, melainkan kepentingan usaha. Orientasi profit, pengusaha dinilai kerap mengabaikan prinsip hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Undang-undang sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan bahkan sampai 10%. Kalau ini dijalankan, tidak akan terjadi praktik kucing-kucingan antara masyarakat dan aparat. Rideng menegaskan jika terdapat aktivitas usaha di kawasan hutan, maka aspek perizinan harus menjadi titik awal evaluasi. Bila izin tidak sesuai peruntukan atau disalahgunakan, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Ia menyinggung kasus kawasan Pancasari yang menjadi perhatian publik karena minimnya pelibatan masyarakat. Padahal pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan mewajibkan pelibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Bahwasanya dalam konteks penguasaan hutan harus memperhatikan peran serta masyarakat lokal. Artinya masyarakat yang di sekitar kawasan hutan itu perlu menjadi sebuah perhatian dalam kerangka bagaimana pengelolaan kawasan hutan itu dilakukan. Nah, kalau kita cermati selama ini ada kondisi ketika hutan itu beralih fungsi dan memberikan dampak sampai dengan terjadinya bencana alam, ini baru kita baru kita wise berkaitan dengan adanya kerusakan alam yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang pada gilirannya kita menunjuk siapa yang mesti bertanggung jawab. Persoalan di Bali sebagai daerah pariwisata, tentu pertanian sangat mendukung, baik itu dalam konteks katakanlah pertanian sawah dan juga perkebunan yang notabene di dalamnya persoalan kehutanan. Oleh sebab itu turunan daripada undang-undang itu ada kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunannya menyangkut terhadap apakah itu diidentifikasikan melalui Perda RT RW ataupun turunannya RDTR yang ada di kawasan wilayah kabupaten kota. Terkait sanksi, Rideng menjelaskan bahwa pelanggaran kehutanan dapat dikenai sanksi pidana, denda, hingga gugatan perdata berupa ganti rugi. Untuk korporasi, sanksi bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Jika hukumannya ringan, pelanggaran akan terus berulang. Oleh karena itu, perlu sinergi semua pihak, masyarakat, aparat, dan pemerintah demi penegakan hukum dan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Ketut Winata dan Angkat melaporkan. Pemirsa, Bupati Adi Arnawo lantik direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana periode 2026-2031. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Nusa Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rp. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan Rp31 juta. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Puniki kematian disambun anak alit nekuli. Metaplah kalau bos, mepandes utawi misangi mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan menghadiri Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Bupati Badung Wayan Adi Arnawo melantik jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar dan Pangan Manggugiri Sedana MGS Kabupaten Badung periode 2026-2031 pada Selasa 27 Januari 2026 bertempat di ruang rapat Kriya Gosana Puspem Badung. Setelah dilantik, keberadaan Perumda Pasar dan Pangan MGS diharapkan mampu mentransformasi menjadi BUMD yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ke depan. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo melantik Kompiang Gede Pasaweda sebagai Direktur Utama dan Imade Anjol Wiguna sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar dan Pangan Manggugiri Sedana Kabupaten Badung periode 2026-2031. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung, Sekda Badung, bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Badung beserta undangan lainnya. Bupati Adi Arnawo menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara ketat, objektif, dan transparan, sehingga menghasilkan figur yang memiliki integritas, kompetitif, serta visi yang kuat dalam mengelola badan usaha milik daerah. Kepada direksi yang dilantik, Bupati Adi Arnawo memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel, serta berorientasi pada penguatan pelayanan publik karena Perumda Pasar dan Pangan MGS memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peran Perumda Pasar dan Pangan MGS dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Perumda Pasar dan Pangan MGS tidak boleh hanya berorientasi bisnis, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan petani. Secara prinsip saya melihat bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh tim Pansel yang saya berikan kepercayaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan prinsipnya ini sangat terbuka dan tidak ada titipan siapapun, dan untuk pure saya berikan kewenangan kepada tim Pansel untuk menentukan siapa yang layak memimpin daripada perusahaan. Karena hasilnya bisa kita lihat bahwa sebenarnya Pak Kompiang dan Pak Anjol adalah dua orang ini yang menjadi nilai teratas nomor 1 dan nomor 2, dan sekaligus dengan posisi Direktur Utama dengan Direktur. Dan mudah-mudahan kedua orang ini akan menjadi sosok leader di sana yang bisa memenuhi ekspektasi kami selama pemerintah terkait dengan bagaimana posisi Perumda Pasarnya selaku off-takernya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Badung Imade Ponda Wirawan menekankan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para direksi di Perumda Pasar dan Pangan Manggugiri Sedana. Tadi sudah Pak Bupati menyampaikan di dalam pidatonya, ekspektasi Pak Bupati kan sangat tinggi nih terhadap di pasar. Artinya, secara tidak langsung Bapak Bupati juga menginstruksikan kepada kami di lembaga DPRD untuk meningkatkan juga pengawasan terhadap
PD pasar ke depannya. Karena ekspektasi tinggi, apalagi sudah disampaikan bahwa evaluasi kan mungkin 1 tahun. Pakai kami pun akan terus berkoordinasi dengan PD pasar baru, bagaimana mereka bisa menyerap daripada produk pertanian yang ada di Kabupaten Badung. Kan itu salah satu cara gampang untuk mengevaluasi sebuah kinerja. Bupati Badung juga menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi kinerja jajaran direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS secara berkala. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk memastikan kinerja perjalanan sesuai harapan. Perumda Pasar dan Pangan MGS juga diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat pemberdayaan petani lokal secara berkelanjutan di Kabupaten Badung. Sukma dan Mastike, Bali TV. Sementara itu pemirsa, program studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI Bali Nusra menggelar seminar nasional perpajakan di Denpasar. Kegiatan ini menekankan pentingnya riset dan penguatan peran konsultan pajak di tengah dinamika sistem perpajakan nasional. Seminar Nasional Perpajakan digelar pada Senin 26 Januari 2026 bertempat di ruang sidang Magister Manajemen Lantai 3 Gedung MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar. Kegiatan ini dihadiri Ketua IKPI Bali Nusra beserta jajaran pengurus, tokoh-tokoh senior IKPI, dosen, alumni, serta mahasiswa. Seminar menghadirkan Profesor Teresia Worodamayanti sebagai narasumber utama. Dari total 60 peserta yang hadir, sekitar 80% merupakan konsultan pajak, menunjukkan tingginya antusiasme praktisi terhadap pengembangan keilmuan di bidang perpajakan. Kegiatan ini merupakan implementasi perjanjian kerjasama antara program studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unut dan IKPI yang telah terjalin sejak tahun 2025. Melalui forum ini, peserta didorong untuk memperkaya wawasan, khususnya dalam penguatan riset perpajakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Ketua Hima DIA Niloh Putu Utari Premananda mengatakan, seminar ini dipersiapkan sejak 14 Januari 2026 sebagai kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi dengan IKPI Bali Nusra. Harapannya ini bagi kami para mahasiswa tidak hanya belajar secara teori di kelas, namun juga melihat secara praktik bagaimana profesionalisme di dunia industri. Harapannya adalah ini bisa menjadi sinergi dan melengkapi dari teori yang kami dapatkan dengan praktik sehingga apa riset yang kami laksanakan itu bisa relevan dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia yang semakin dinamis. Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unut menilai seminar ini strategis mengingat peserta didominasi konsultan pajak yang akan menghadapi periode sibuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dalam beberapa bulan ke depan. Lebih dari itu, seminar ini diharapkan menjadi fondasi agar setiap keputusan dan pertimbangan profesional konsultan pajak didasarkan pada riset data dan kajian ilmiah yang kuat. Jadi kegiatan ini sangat strategis karena pesertanya adalah konsultan pajak dan kita 2 bulan yang akan datang ini tahun-tahun yang sangat sibuk untuk masalah pajak khusus pengurusan SPT. Namun demikian, ini tujuannya jauh lebih luas dari itu, yaitu memberikan sebuah basis kepada konsultan pajak agar setiap kegiatan profesinya itu mendasarkan dirinya, judgment-nya itu mendasarkan dirinya pada ilmu pengetahuan, riset, dan data. Ketua IKPI Bali Nusra menegaskan konsultan pajak selama ini telah kuat dalam praktek lapangan, namun perlu terus memperkuat pemahaman akademik agar profesi ini semakin berkualitas dan berintegritas. Nah, IKPI ini kan profesi konsultan pajak. Secara praktikum di lapangan mungkin sudah bisa lah, kan? Namun kita perlu untuk konsultan pajak itu memahami secara akademik, makanya perlu dengan ada riset dan pengetahuan. Jadi dengan apalagi konsultan pajak juga banyak yang sebagai pendidik. Jadi perlu sekali hal ini. Jadi ini diharapkan konsultan pajak juga tidak hanya berbicara masalah praktik saja, tapi juga memahami tentang riset dan pengetahuan. Sebagai narasumber, Profesor Teresia Worodamayanti menjelaskan bahwa profesi konsultan pajak saat ini telah mengalami evolusi dari sekedar penasehat teknis menjadi trusted advisor yang terlibat langsung dalam analisis resiko bisnis klien. Profesi konsultan pajak sekarang mengalami evolusi.
yang tadinya bersifat technical advisory sekarang menjadi trusted advisory. Jadi perbedaannya adalah kalau dulu mereka menjelaskan ke wajib pajak tentang hal-hal teknis peraturan perpajakan, tapi muncul perkembangan. Tidak hanya itu sekarang, mereka juga terlibat di dalam bisnis klien, mereka diminta untuk melakukan analisis resiko, sehingga sebetulnya pengalaman saja tidak cukup. Tapi ketika mereka berhadapan dengan entah itu wajib pajak, pemeriksa, ataupun nanti sampai ke pengadilan, mereka harus menyiapkan data yang cukup. Seminar ini terselenggara berkat peran aktif Himpunan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi dengan dukungan penuh Dekanat FEB Unut serta IKPI Bali Nusra. Melalui kolaborasi akademisi dan praktisi, seminar ini diharapkan mampu memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kualitas profesi konsultan pajak di Indonesia dalam menghadapi tantangan perpajakan nasional yang semakin kompleks. Indrawan dan Agung Kompiang, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Polres Buleleng bongkar peredaran sabu dengan PB 15,31 gram. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Polres Buleleng melalui tim Goak Poleng berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika selama bulan Januari 2026. Dalam pengungkapan ini, 5 orang tersangka diamankan dengan barang bukti sabu-sabu seberat 15,31 gram. Keberhasilan pengungkapan kasus narkotika ini disampaikan langsung dalam rilis yang disampaikan Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman. Selama bulan Januari 2026, tim Goak Poleng Polres Buleleng berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu dengan total berat mencapai 15,31 gram. Di sini pada kesempatan ini saya menyampaikan penekanan saya terhadap peredaran narkoba
yaitu Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Apa-apa yang sudah menjadi program utama Polres Buleleng di tahun-tahun sebelumnya, ke depan tetap akan ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Tidak ada toleransi untuk peredaran narkoba, baik dalam hal sekecil apapun. Komitmen kita untuk memberantas narkoba tetap menjadi prioritas utama yang kita kerjakan ke depan. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Buleleng maupun masyarakat pada umumnya untuk mohon memberikan dukungan kepada kami agar penegakan dan penindakan terhadap narkoba itu tetap menjadi suatu prioritas utama demi Buleleng yang sehat, maju, dan sejahtera ke depan. Kelima tersangka ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda sepanjang bulan Januari. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan di Mapolres Buleleng guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polres Buleleng mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, mantan staf khusus ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas Isfah Aidil Aziz IAA alias Gus Alex menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pemeriksaan tersebut untuk mendalami dugaan aliran uang dari Biro Travel kepada sejumlah pihak di Kemenag terkait korupsi kuota haji. Tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam penyidikan Senin 26 Januari. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta usai diperiksa selama 8 jam, mantan staf khusus ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas itu enggan memberikan penjelasan kepada awak media. Namun ia menyebut siap menjalankan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Berapa pertanyaan? Saya penyidik aja lah, kamu penyidik. Tanggapannya gimana, Gus? Ya, penyidik aja. Gus, ada tanggapannya telah ditetapkan sebagai tersangka? Ada statement penyidik aja langsung. Saya jalani. Tanggapannya saya jalani semuanya. Gus, benar nggak sih Gus jadi tersangka gimana, Bu? Dari penyelenggara ibadah haji khusus? Penyidik aja, Mas. Penyidik. PBNU atau penyidik aja. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex untuk mendalami dugaan adanya aliran uang dari para biro travel kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama. Termasuk dugaan aliran uang yang melalui saudara IAA tersebut. Sehingga tentunya ini juga menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan hari ini untuk mengetahui bagaimana proses alur dan pihak-pihak mana saja yang kemudian diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut. Budi menyampaikan bahwa hingga saat ini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga tengah menghitung kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi kuota haji tersebut. Menurutnya, penghitungan sudah masuk tahap akhir finalisasi sehingga bisa diketahui jumlah pasti kerugian negara yang ditimbulkan dan KPK dapat melengkapi berkas penyidikan untuk masuk ke tahap berikutnya. Dari Jakarta, Cahyasari, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa Komdigi terima 392.000 laporan situs judol dari situs aduankonten.id. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli ganti mati kalau matang landingin kabut dingin. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 2 juta konten terkait judi online telah diblokir sepanjang 2025. Menteri Komdigi Mutia Hafid di Jakarta menyebut sebanyak 392 ribu laporan diterima pihaknya melalui situs aduankonten.id. Lebih dari 2 juta konten terkait judi online atau judol telah diblokir sepanjang tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari. Mutia menyebut, dari 2.737.962 konten negatif yang diblokir Kementerian Komdigi, sebanyak 2.087.109 diantaranya merupakan konten terkait judi. Ia pun melanjutkan sebanyak 392.000 laporan diterima Komdigi melalui situs aduankonten.id. Selebihnya kita lakukan atau kita dapatkan melalui sistem crawling dari Kemkomdigi. Di 2026 kita akan melakukan penguatan mekanisme sistem pemblokiran, juga peningkatan durasi pemutusan akses khususnya terhadap konten-konten yang memang membahayakan. Mutia pun memastikan kementerian yang dipimpin olehnya akan terus melakukan penguatan mekanisme terhadap sistem pemblokiran konten-konten negatif. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara tegas menyatakan menolak jika institusi yang dipimpinnya berada di bawah kementerian. Menurutnya, hal itu akan melemahkan Polri dan Presiden. Ia pun memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperjuangkan hal tersebut sampai darah penghabisan. Maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Penolakan itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 26 Januari 2026. Di hadapan seluruh anggota Komisi 3 DPR yang hadir, Sigit menjelaskan
Meletakkan institusi Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan Polri dan melemahkan Presiden. Bahkan dengan tegas Listio menolak meski diiming-imingi sebagai Menteri Kepolisian, ia memilih lebih baik menjadi petani ketimbang meletakkan institusi Polri di bawah kementerian. Selain itu, ia mengatakan bahwa Polri merupakan institusi negara yang memberikan pelayanan di bidang Harkamtibnas, hukum, dan di bidang perlindungan. Dengan demikian, Sigit menilai keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Dengan sikap tersebut, Kapolri pun menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, mempertahankan Polri tetap pada marwahnya. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Sikap tegas Kapolri tersebut mendapat dukungan dari Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR menegaskan posisi Polri tetap harus berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan tersebut menjadi kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Keputusan itu diambil berdasarkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa sepakati? Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Menteri PKP bahas program perumahan dengan Gubernur Bengkulu dan Maluku Utara. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguli kota Paris otot engi portu sing ngelah pipes.
Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membahas percepatan berbagai program perumahan bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara Serly Juanda Laos. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan penyediaan perumahan rakyat. Berlokasi di Wisma Mandiri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membahas percepatan berbagai program perumahan bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara Serly Juanda Laos. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Eselon 1 Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pujianugroho, Direktur Utama PNM Arif Mulyadi, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan penyediaan perumahan rakyat. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana penerapan sistem pemilihan toko terbuka dalam pelaksanaan BSPS agar lebih transparan dan efisien. Maluku Utara akan menjadi daerah percontohan sistem tersebut. Pertama, untuk koordinasi terkait BSPS untuk Maluku Utara 2026, kemudian mensosialisasikan lagi supaya di Maluku Utara bisa segera mulai perumahan, jadi toko-toko bahan bangunan dan para developer bisa memanfaatkan program yang sudah ada dari Pak Presiden lewat Kementerian Perumahan, ada subsidi bunga 5%, dan supaya rumah subsidi di Maluku Utara lebih ditingkatkan lagi. Tadi saya juga membawa data-data korban bencana yang rumahnya hilang dan rusak. Dari kemarin ada banjir tanggal 7 Januari, Kalbar dan Halut, untuk bisa dibantu dari Kementerian Perumahan untuk dibangun kembali. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa daerahnya telah menjalankan program bedah rumah melalui dukungan Basnas dengan melibatkan toko bangunan lokal. Skema ini dinilai mampu menekan biaya pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Wakil redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.